Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, yuk ketua kelas Marvel silakan dipimpin teman-temannya. Kita berdoa dulu. Silakan maju ke sini. Kita akan berdoa dulu agar ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ayo kita berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan hikmat. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, anak-anakku, kita itu di masa depan akan membutuhkan generasi, membutuhkan anak-anak yang bisa berbicara dengan baik, bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi salah satunya adalah dari 8 profil lulusan. Nah, sebelum kita mulai, biar kita nanti jago berkomunikasi di masa depan, yuk kita bernyanyi dulu 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada tuh. Tangan ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebagai anak Indonesia, 7 kebiasaan itu wajib kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi ya di malam hari. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya Pak Guru? Hari ini kita akan belajar bercerita. Oke, siapa yang suka bercerita? Cerita apa yang kalian bawa dari rumah pagi ini? Cerita lucu Pak. Tadi saya mandi kepleset di jeding Pak. Wah, sakit nggak? Sakit Pak. Nah, lucu Pak. Wah ya. Ada lagi cerita yang mungkin dari teman-teman? Cerita apa kira-kira? Cerita tentang lingkungan desa kita. Kalian tahu di desa kita dusun Melam itu banyak apa coba? Banyak apa? Banyak kebun Pak. Banyak kebun, ada kebun pisang, ada kebun durian, ada kebun pepaya, ada kebun apa lagi? Ada cengkeh, ada kapulaga, ya kan? Banyak sekali kebunnya. Siapa sih yang mengelola kebun itu? Siapa yang mengelola, yang merawatnya? Orang Pak, yang punya Pak, yang punya kebun. Siapa dari kalian yang orang tuanya sering pergi ke kebun? Banyak ya, banyak yang pergi ke kebun. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang kebun yang ada di dusun Melambing. Ya, kebun apa saja ya? Kebun itu tadi banyak kebun buah-buahan dan sayuran. Oke, kita akan simak dulu nih ceritanya berikut ini ya. Disimak baik-baik. Pak Guru akan menayangkan gambar bercerita tentang berkebun. Disimak baik-baik. Ya,
Ada gambar bercerita tentang kebun, namanya seorang gadis asal dusun Melambing, namanya Siti. Namanya siapa? Nah, Siti ini punya kebun, dia punya kebun buah dan sayur. Tapi di sini kebetulan sedang panen sayuran. Sayur apa, Pak? Ada kubis dan kentang, ya. Kita lihat gambarnya. Nah, di situ sudah ada gambarnya Siti. Perhatikan baik-baik. Namaku Siti. Pagi ini udara di Melambing sejuk. Ayah berangkat lebih dulu ke kebun sayur di lereng bukit untuk memeriksa tanaman kentang dan kubis. Ibu menyiapkan bekal dan memilih sayuran yang akan dibawa ke pasar. Aku membantu menata sayuran ke dalam keranjang dan menuliskan banyaknya sayuran. Nanti siang paman datang. Pamanku adalah seorang tukang dan akan membantu memperbaiki pagar kebun yang rusak. Sore hari kami berkumpul di teras rumah. Ayah bercerita tentang panen sayur, ibu menghitung uang belanjaan, dan kami minum teh hangat bersama. Itulah keluargaku yang saling membantu di desa. Oke. Sudah disimak ceritanya? Saya ulangi. Saya ulangi, Pak Guru akan bercerita dengan bahasa Pak Guru sendiri. Ya, tadi suara siapa Pak Ferry? Itu suara Pak Ferry. Tapi saya akan bercerita lagi pada kalian dengan bahasa Pak Ferry sendiri yang lain ya. Oke, di sini Pak Ferry sudah punya gambar. Gambarnya sama dengan yang di layar tadi. Saya akan bercerita tentang Siti. Oke. Namaku Siti. Aku hidup di desa Melambing. Ayahku pergi ke kebun sayur. Dia mau memeriksa sayuran yang ada di kebunnya di lereng bukit. Ibu membantu menyiapkan sayuran yang akan dibawa ke pasar. Ibu menuliskan banyaknya sayuran yang akan dibawa ke pasar dan dijual di sana. Aku membantu ibu mencatat banyaknya sayuran yang akan dibawa ke pasar. Pada siang hari, paman datang. Paman adalah seorang tukang. Dia pandai memperbaiki apapun. Karena pagar kebunku rusak, maka paman akan memperbaikinya. Dan di sore harinya kami berkumpul di teras rumah sambil minum teh. Ibu menghitung uang belanjaan dari pasar hasil jualannya, kemudian aku mencatatnya dan kami sedang bercerita. Itulah kebersamaan kami di desa Melambing. Itu ceritanya. Nah, sekarang dari cerita ini nanti kalian akan maju menceritakan kembali cerita tentang Siti. Oke? Menceritakan kembali cerita tentang Siti. Pak, pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Indonesia, tapi dengan cara kalian sendiri ngomongnya. Ya, dengan cara kalian ngomong sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Oke, siap? Oke, latihan dulu. Coba siapa nih yang mau tampil dulu untuk latihan menceritakan tentang Siti? Coba Naura mungkin. Semuanya pasti akan kebagian bercerita. Pak, kenapa sih kok harus bercerita? Ya itu tadi, di masa depan kita Indonesia akan butuh anak-anak yang bisa berkomunikasi, bisa bercerita, bisa ngomong dengan banyak orang. Kapan itu Pak? Nanti kalau sudah dewasa. Makanya ketika masih kecil harus dilatih ngomong. Salah satunya adalah bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Ini siapa namanya? Siti. Siti itu ayahnya bekerja di mana? Di kebun. Ngapain ayahnya ke kebun? Memeriksa tanamannya karena mau dipanen ya. Nah, jadi gitu aja ngomongnya. Jadi pertama, oh ini ada gambarnya Siti. Namaku Siti. Ayahku mau pergi ke kebun memeriksa kebun sayur yang ada di lereng bukit. Gitu aja. Ya. Nah, kemudian gambar yang kedua. Ibu membantu menata sayuran. Ya, ibu membantu menata sayuran yang akan dijual di pasar.
sambil mencatat banyaknya sayuran yang akan dibawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada gambarnya Siti nih. Siti lagi nyatet. Siti membantu ibu menuliskan banyaknya sayuran yang akan dibawa ke pasar. Lah ini sayurannya. Ya, itu sayurannya. Nah, itu ya. Ini. Gambar yang keempat, siang hari paman datang. Beliau mau memperbaiki pagar kebun yang rusak. Udah gitu aja ngomongnya. Ganti gambar kelima. Nah, sore harinya, kami berkumpul di teras rumah sambil minum teh. Kami sedang bercerita banyak hal. Ibu di sini menghitung uang dan aku mencatatnya. Itulah keluargaku di dusun Melambing. Selesai deh. Singkat, jelas, menarik. Ayo silakan coba. Naura saya panggil ke depan untuk mencoba bercerita tentang kehidupan Siti di dusun Melambing. Silakan maju. Diambil, gambarnya sudah urut. Bercerita di hadapan teman-temannya. Yang keras nak? Namaku Siti. Ayahku tinggal di bekerja di ladang saat mau panen. Terus gambar yang kedua. Ibuku mencatat sayur untuk dijual di pasar. Dan aku membantu ibu untuk mencatat buat dijual di pasar. Pamanku datang untuk membantu memperbaiki apa itu? Memperbaiki pagar kebun. Sore hari aku sama bapak ibu bercerita dan minum teh. Demikian cerita Siti di dusun Melambing. Oke, beri tepuk tangan dong. Menceritakan kembali kehidupan Siti. 1, 2, 3. Ya, itu silakan maju ke depan. Gambarnya sudah urut ya. Itu sudah urut gambarnya. Kamu ceritakan ke depan dengan baik. Namaku Siti. Aku hidup di desa Melambing. Oke, beri tepuk tangan buat itu. Nah, menurut kalian, kira-kira Itul kurang apa? Kurang menyebutkan teh. Nah, tuh, terus suaranya juga kurang keras sedikit. Ya, nanti kalau misalkan maju lagi agak keras sedikit ya suaranya ya. Selanjutnya, siapa yang beruntung untuk menceritakan? Raisa. Silakan Raisa maju ke depan. Aku membantu ibu mencatat sayuran untuk dibawa ke pasar. Oke. Nama saya Siti. Ayah saya bekerja di kebun. Namaku Siti. Aku tinggal di desa Melambing dan ayahku bekerja di ladang untuk mengambil sayuran. Oke. Dan ibuku Yang keras suaranya. Ibu mencatat sayuran untuk dibawa ke pasar untuk dijual. Dan aku juga membantu ibu mencatat sayuran untuk dibawa ke pasar. Siang ini paman datang
Dan pamanku adalah seorang tukang. Pamanku memperbaiki pagar kebun yang rusak. Oke. Dan sore hari aku dan keluargaku berkumpul. Ayah sedang asik bercerita tentang kebunnya. Ibu menghitung uang dan aku mencatatnya. Dan kita minum teh bersama. Terima kasih. Itulah cerita dari Siti oleh Zahra. Siti, aku tinggal di desa Melambing. Ayahku adalah seorang petani. Ngapain? Lalu ibuku membantu mencatat sayuran yang mau dijual di pasar. Lalu aku membantu mencatat sayuran yang untuk dijual di pasar. Oke. Lalu siang hari pamanku datang membantu memperbaiki pagar kebun. Lalu sore hari aku bersama keluarga berkumpul di teras rumah, minum teh sama menghitung uang hasil jual sayur di pasar. Oke, tepuk tangan buat Farid. Itu tadi cerita yang sudah diceritakan, sudah dicoba ceritakan kembali oleh teman-teman kalian. Bercerita tentang apa? Tentang apa? Tentang kehidupan siapa? Siti. Ayah Siti seorang apa? Petani. Dan dia mau ngecek apa di kebunnya? Ngecek sayuran. Oke, sudah cukup bagusnya ya. Sekarang kita ice breaking dulu dengan beat clap. Tarik nafas dulu. Lepaskan perlahan. Ingat, kalau ada aba-aba beat clap, tepuk tangan dulu ya. Beat clap. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan bermain puzzle untuk mengurutkan atau menyatukan gambar yang terpisah-pisah dan ditempel di papan tulis. Ya, siapa yang beruntung? Nah, nanti kelompokan ya, biar kelihatan kerjasamanya. Karena gambarnya di sini ada 5, berarti kelompoknya kita bagi menjadi 5 tim. Kali ini kita akan menempelkan potongan-potongan puzzle agar menjadi gambar yang utuh. Jadi nanti setiap kelompok akan kita undi siapa yang maju duluan, dan kelompok tersebut akan mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya, jawabannya ada di gambar ini. Siap ya? Oke. Pertanyaan dulu apa diundi dulu enaknya ya? Diundi aja dulu. Siapa yang akan mendapatkan giliran pertama untuk menempelkan puzzle? Ya, kelompoknya Sigit. Kelompok apa yang dilakukan keluarga Siti di sore hari? Ngapain di sore hari? Kami di sore hari Ya, ayo silakan maju, silakan cari gambar yang berhubungan dengan jawaban tadi.
Hari ini tadi kita belajar apa? Bercerita. Nah, menceritakan apa? Siti dengan kehidupannya. Dia hidup di mana? Di Melambing. Di Melambing, ayahnya dia bekerja sebagai apa? Ayah Siti sebagai pekebun ya, sebagai pekebun. Punya kebun apa? Punya kebun sayur. Nah, kemudian Siti membantu ibu ngapain? Iya, kemudian siang harinya pamannya datang ngapain sih, Gap? Paman Siti datang siang hari ngapain? Nah, kemudian sore harinya mereka ngapain? Berkumpul sambil ngapain? Iya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bercerita kembali. Untuk tugas selanjutnya kalian buka di HP nanti di rumah itu buat PR-nya. Itu tugas menceritakan kembali, dan tugasnya nanti sambil ngevlog. Apa itu ngevlog, Pak? Ngevlog itu di depan kamera video sambil bercerita, gitu ya. Bercerita di depan kamera video HP, maksudnya kalian bercerita tentang kehidupan kalian. Waktunya nggak usah lama-lama, cukup 1 menit aja, nggak apa-apa. Gitu ya, dikirim ke Japri ya, ke WA, di WA-nya Pak Ferry nanti. Gitu ya. Oke, nah demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Kalian bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menceritakan kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat dulu. Ya, silakan bercerita. Namaku Siti. Ayah kerja di kebun melihat tanaman sayuran. Oke, terus Ibu saya menata sayuran mau dibawa ke pasar. oke, lanjutnya. Yang keras kalau membaca, Nak. Siti. Namaku Siti. Namaku Siti. Bapakku Vano akan bercerita tentang Siti ya. Oke, silakan kalian perhatikan bagaimana Vano bercerita. Apakah ceritanya sudah benar atau tidak? Oke, siap Vano ya. Oke, yang keras Vano. Namaku Siti. Ayahku bekerja di kebun ladang sawi. Ibuku menyatat sayuran untuk dibawa ke pasar sendiri. Berdiri dulu. Kita akan menyanyi balonku ya. 1, 2, 3. Balonku ada rupa-rupa.